Pada zaman dahulu, makanya Kota Bitung tempat persinggahan nelayan di motif khas Kota Bitung ini. Saya membuat 3 pilar di sini, yang mana masing-masing pilar ini memiliki cerita. Yang pertama di bagian tengah. Di bagian tengah merupakan pilar pohon bitung yang menjadi asal-usul nama Kota Bitung, yang tumbuh subur, asri, serta memiliki berbagai manfaat seperti kayunya dijadikan bahan baku pembuatan kano, tempat berteduh para nelayan yang pada zaman dahulu, makanya Kota Bitung tempat persinggahan nelayan dinamakan Bitung, diambil dari pohon yang tumbuh di pesisiran. Kemudian bagian daun juga, daun muda sebagai obat herbal dan bijinya biasa dilakukan penelitian menjadi pestisida alami. Saya memberikan gagasan ini karena latar belakang pendidikan saya pertanian, maka saya melihat manfaat pohon bitung ini, atau dalam bahasa Indonesianya putat laut, sering dilakukan suatu penelitian berdasarkan jurnal ilmiah yang saya baca. Kemudian pilar yang kedua yang warna emas di bagian kiri dan kanan dari tengah. Pilar yang kedua itu merupakan pohon bitung dengan bunga yang bermekaran yang tampak indah. Di sini saya meng-highlight bunga pohon bitung karena berdasarkan gambar referensi yang saya dapatkan dari internet, bunganya sangat cantik, berwarna putih dengan di bagian pinggirannya berwarna pink. Dan pilar yang ketiga di bagian paling ujung-ujung ada daun pantai. Pilar-pilar ini melambangkan 3 siklus pertumbuhan dari pohon bitung. Kemudian untuk warnanya sendiri, saya mengambil warna merah, putih, hitam, dan emas. Untuk warna merah dan putih tentunya melambangkan bendera Indonesia, yang pada motif yang saya buat ini terdapat pada list bagian bawah dan pembatas pada bagian atas yang membentang sepanjang motif ini. Jadi di bagian bawah dan bagian atas. Kemudian warna hitam menjadi warna dasar saya karena warna hitam saya pilih agar motif yang saya desain ini bisa menonjol, karena di sini banyak saya gunakan warna emas dan saya rasa warna emas akan menyala di latar belakang hitam. Kemudian ya warna emas sendiri seperti latar belakang di pilar kedua dan juga beberapa outline gambar melambangkan kemakmuran atas Kota Bitung. Untuk ornamennya sendiri, saya mencantumkan bendera merah putih yang bentuknya dibuat seperti gelombang karena Kota Bitung merupakan kota maritim. Kemudian ada kuncup pohon bitung yang mekar dalam gabungan pola infinity atau pola seperti tak terhingga, karena saya ingin pohon bitung eksistensinya tetap terus ada karena pohon bitung merupakan ciri khas kota kita, asal usul nama dari Kota Bitung. Kemudian ada pohon bitung dengan gunung dua saudara dan lautan yang melambangkan pohon ini menjadi asal usul nama Kota Bitung. Terdapat di pilar pertama. Di bagian tengah-tengah memang saya ambil dari lambang Kota Bitung, ada gunung dua saudara dan lautan. Kemudian bunga pohon bitung yang bermekaran ada di pilar kedua seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan daun pohon yang sudah kering. Untuk pembuatan desain ini memang saya menggunakan aplikasi handphone karena saya memiliki keterbatasan, saya tidak bisa menggambar dan melukis, tetapi saya mampu menggunakan aplikasi handphone. Kenapa tidak menggunakan PC? Karena saya tidak terlalu menguasai, memang pernah belajar, tapi tidak terlalu mendalami. Dan saya rasa visi untuk mencapai digitalisasi tidak ada batasannya, sehingga saya menggunakan apa yang bisa saya gunakan. Kedepannya saya berharap batik ini dapat didesain menggunakan software khusus desain grafis melalui PC agar hasilnya bisa lebih HD atau high definition. Kemudian pembuatan batik ini dapat dibuat dengan teknik batik print, dengan alasan batik ini memiliki banyak pola sehingga mempermudah proses pembuatan setiap detailnya, terlebih khusus dari segi warna agar lebih beragam
dan spesifik sesuai desain, serta hasilnya licin dan jatuh sehingga mudah dibentuk dalam pembuatan pakaian. Dalam pembuatan pakaian sendiri, tarik nafas dulu, karena pakai masker jadi ngap. Masker. Di sini juga saya sudah mengimplementasikan menjadi kemeja, gaun, dan juga shawl. Memang mungkin kalau untuk eksekusinya tidak persis seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Kemeja karena kebanyakan batik nantinya akan digunakan oleh ASN. Kalau untuk gaun saya sering melihat di Putra Putri Bitung memang menggunakan batik Bitung, kain motif khas Bitung. Dan untuk shawl, untuk penyambutan tamu, sebagai pengganti pengalungan bunga, menggunakan shawl. Dan kalau untuk tekniknya sendiri, berdasarkan informasi yang saya dapatkan di internet, mungkin bisa dikoreksi Ibu Sandra kalau misalnya ada yang keliru. Bisa menggunakan teknik print seperti yang saya jelaskan tadi, atau teknik tulis ataupun colet. Tergantung di teknik ini dan pemakaian kain, seperti kain primisima, kain katun silk, semi sutra maupun sutra. Penggunaan teknik ataupun jenis kain ini dapat disesuaikan dengan hasil yang diinginkan atau nilai jual yang akan diproduksi nanti. Kalau untuk yang lebih murah bisa digunakan kain bahan baku yang lebih murah, dan teknik yang lebih murah yaitu print. Dan kalau untuk lebih mahal mungkin dapat menggunakan batik tulis karena memiliki nilai seni yang tinggi, dibuat manual sehingga harganya lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan ya, inilah karya saya untuk Kota Bitung. Tepuk tangannya untuk Marli Walalani dengan penjelasan mengenai motif yang sudah didesain dengan judul Pohon Bitung. Sumber idenya juga dari Flora dan Fauna Bitung. Silahkan ada yang ingin bertanya dari juri. Dewan Kerja Nasional Daerah Kota Bitung, Ibu Sandra, yang merupakan bagian dari desain kain motif khas Bitung.